Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryawan Ardi Nugroho, NRP 5214100075 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Oke, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di soal tugas penjualan yang ketiga. Oke, kita sekarang masuk ke dunia Linux. Yang pertama yaitu mengenai managing desktop. Oke, di sini kita diminta untuk mempelajari apa itu desktop environment, window manager, compositing, dan berbagai macam hal yang terkait. Oke. Pertama, saya mulai dari desktop environment. Desktop environment merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak yang berfungsi untuk menyediakan grafis pada sistem GNU atau Linux. Di dalamnya biasanya sudah termasuk perangkat-perangkat pendukung seperti file manager, window manager, display manager, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi lainnya yang biasa digunakan oleh pengguna. Dari desktop environment sendiri ada dua list. Yang pertama yaitu official support. Contohnya dari official support ini ada Cinnamon, ada Enlightenment, ada Genome, ada KDE Plasma, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu unofficial support. Contohnya sendiri yaitu Budgie Desktop, ada CDE, ada Deepin Desktop Environment, ada IDE, ada Genome Flashback, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu Display Manager. Display Manager sendiri yaitu apa yang biasanya dianggap sebagai layar login. Ya. Kemudian yaitu Window Manager. Window Manager digunakan untuk mengubah ukuran window. Window Manager juga dapat digunakan untuk tata letak otomatis window, untuk compositing, menggambar dekorasi, menggambar panel, menyediakan beberapa ruang kerja, dan sebagainya. Di Window Manager sendiri dibagi menjadi 3 kategoris. Yang pertama ada stacking. Ada stacking. Stacking yaitu memungkinkan window untuk menarik konten di atas konten lain pada desktop. Kemudian yang kedua yaitu compositing. Compositing sendiri yaitu menyediakan buffer untuk setiap window untuk menarik dan kemudian buffer tersebut bersama-sama menciptakan gambar pada desktop. Compositing sendiri memungkinkan penggunaan semi-transparent window. Kemudian yang terakhir yaitu tiling. Yang sendiri memungkinkan window untuk tidak saling tumpang tindih. Tiling sendiri dibagi menjadi dua, yaitu static tiling dan dynamic tiling. Kemudian selanjutnya yaitu kita diminta untuk menginstal sebuah aplikasi pada sistem operasi GNU atau Linux. Nah, di sini ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan yang sudo apt script get install nama aplikasi. Oke, pertama-tama kita buka terminal. Kemudian kita masuk ke super user. Klik su dan masukkan passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan sudo spasi apt script get install aplikasi yang ingin di-download. Misalnya saya ingin install VLC. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan apakah Anda ingin melanjutkannya. Ketik Y untuk yes, ketik N untuk no. Saya ketik Y. Nah, sini Ubuntu sedang mendownload aplikasi VLC lagi. Sembari menunggu, kita coba untuk menginstal menggunakan cara lain atau cara yang universal dengan mengetik /configure and make install. Langsung saja kita praktekkan. Nah, ini clear. Ya, misal kita masuk ke maaf. Nah, di sini saya sudah mengunduh aplikasi berekstensi tar.bz. Misal saya akan mengekstrak aplikasi Nagios ini. Caranya yaitu tar xp zs spasi nama aplikasinya. Nah, kemudian tekan enter. Nah, ini proses pengekstrakan sedang berlangsung. Nah, sudah selesai. Oke, kemudian kita cek here. Nah, ini sudah ada folder Nagios
Kita langsung saja masuk ke direktorinya, kemudian kita ketik dir lagi untuk mencari file configure. Nah, ini dia file configure. Oh ya, pertama-tama kita harus masuk ke super user. Nah, kemudian kalau sudah, langsung kita ketik slash configure spasi and make install, dan kita tekan enter. Nah, proses penginstalan sedang berlangsung, kita tunggu saja. Nah, kita tunggu saja, proses penginstalan sedang berlangsung. Sedangkan yang tadi masih download, masih 21%. Maaf agak lama. Ini sudah selesai. Nah, ini cara menggunakan yang configure tadi atau dalam keadaan offline. Oke. Ini juga masih menunggu. Ya, intinya menggunakan menginstal program tadi menggunakan dua cara tadi. Bisa online menggunakan apt-get install, atau offline tadi, atau menggunakan cara Linux install menggunakan configure. Oke, sekian dari demonstrasi saya. Kita lanjut ke pemasaran selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai repository. Jadi kita diminta untuk menjelaskan apa itu repository. Repository adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Oke, jadi repository yaitu tempat penyimpanan kumpulan software atau aplikasi yang bisa di-download atau diambil untuk digunakan sesuai keinginan kita. Pada dasarnya, setiap menginstal software di Linux dibutuhkan repository. Maka, Linux akan mencari software tersebut di repository. Jika telah ditemukan, maka proses instalasi bisa dilanjutkan. Repository sendiri di Ubuntu dibagi ke dalam 4 area. Yang pertama yaitu main. Main adalah software yang didukung secara resmi. Kemudian restricted. Restricted adalah software yang didukung tapi tidak seutuhnya free license. Yang ketiga yaitu universe. Universe adalah software yang dikelola oleh komunitas. Dan yang terakhir adalah multiverse, yaitu software yang tidak free. Oke. Kemudian mengenai dependensi. Apa itu dependensi? Oke, sebentar. Dependensi adalah maksud dari dependensi sendiri yaitu package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Package-package yang terkait pun bisa saja juga terkait dan membutuhkan package lainnya. Bahkan bisa terus berlanjut sampai tidak ada package yang dibutuhkan lagi. Oke, langsung saja contohnya. Di sini misal kita menginstal min backup. Nah, ini ada tulisan defense. Maksud dari defense sendiri yaitu package yang dibutuhkan dalam penginstalan ini. Ini ada package Python, kemudian Python GTK, Python Glitch, main command, dan main translation. Ini adalah package yang dibutuhkan. Kemudian nah, ini ada tulisan II. Maksudnya yaitu bahwa paket aplikasi Python sudah terdapat di Ubuntu kita. Kemudian ada yang bertuliskan UN. Nah, maksud UN di sini yaitu package main command ini belum terinstall. Jadi kita harus mendownload aplikasi main command terlebih dahulu agar aplikasi main backup tadi bisa terinstall. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Oke, di sini kita sudah masuki interface. Kemudian kita diminta untuk mencari tahu aplikasi apa yang dapat menampilkan informasi desktop pada terminal. Nah, aplikasi yang dimaksud yaitu ScreenFetch. Oke, langsung saja. Sini saya sudah mendownload aplikasi tersebut. Oke, kemudian, nah ini dia aplikasinya. Dan langsung saja
dc Helmont plus x spasi screen text shift tekan enter. Kemudian untuk menjalankan aplikasi tersebut ketik titik slash screen text shift dan tekan enter. Nah, ini dia aplikasi yang dimaksud. Aplikasi untuk menampilkan informasi desktop pada terminal. Kemudian kita diminta untuk membuat agar aplikasi tersebut berjalan setiap kali membuka terminal. Oke, caranya yaitu kita klik .bashrc pada menu home. Kita klik sebentar. Nah, kemudian kita masukkan scriptnya. Kita namakan screen text. Kemudian masukkan direktori tempat screen text tersebut. Kalau saya di sini saya taruh home srd slash screen text screen text script 5 slash nambah screen text script. Kemudian kalau sudah kita klik save. Coba kita jalankan. Oh iya, coba kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah muncul aplikasi screen text tersebut apabila kita setiap kali kita membuka terminal. Oke, kemudian kita diminta untuk mencari tahu cara untuk mengubah tema, wallpaper, dan icon. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama mengubahnya melalui terminal atau melalui cara biasa. Oke, sekarang saya akan mencoba melalui terminal. Caranya yaitu kita ketik di settings spasi set spasi org dot dot desktop dot interface spasi gtk script save. Kemudian masukkan temanya. Misal saya pilih Radiance. Sudah, kita klik enter. Nah, di sini tema sudah berubah menjadi Radiance. Kemudian kita coba background. Hanya bersama. Cuman di sini interface kita ganti dengan background. Spasi picture history spasi. Nah, kita masukkan direktorinya. Misalkan di sini saya akan masukkan gambar yang ada di download. Nah, ini dia. Allah. Coba kita masuk ke home, archive, download, dan nama file. Jika sudah, kita klik enter. Lihat. Nah, gambar sudah berubah. Nah, maksudnya desktop sudah berubah. Kemudian yang terakhir yaitu icon. Karena bersama juga interface. Cuman di sini kita ganti icon state. Misal high contrast. Kalau udah, kita tekan enter. Nah, icon sudah berganti jadi high contrast. Tekan save. Nah, ini kemudian oh iya, caranya yang kedua simple, menggunakan cara biasa. Nah, kita ganti wallpapernya. Nih, misal ini. Nah, kemudian temanya. Nah, saya tadi pakai Radiance. Misal saya ganti high contrast. Nah,
Ini dia. Kemudian sebenarnya masih ada cara lagi untuk mengganti tema ataupun background tadi. Caranya itu menggunakan software Unity Trick Tool. Nah, ini dia softwarenya. Kita coba mengganti tema. Alpha Default Ambience. Nah, sebentar. Menunggu. Ambience. Kemudian kita restart default. Nah, seperti ini sudah. Oke. Sekian demonstrasi dari saya mengenai interface. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, terakhir mengenai user management. Nah, di sini kita diminta untuk membuat user dengan nama sysop dengan password 1234 dan masukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Oke, pertama kita masuk ke super user. Nah, kemudian kita ketikkan sudo spasi user add spasi nama usernya sysop. Nah, kemudian untuk memasukkan passwordnya ada sudo spasi nama user yang ingin kita kasih password. Kita masukkan passwordnya 1234 dan kita alihkan. Nah, password sudah berhasil dibuat. Kemudian kita buat grup. Caranya ketik sudo grup grup add spasi wheel. Nah, ini nama grupnya wheel. Oh, grupnya sudah saya buat grupnya. Kemudian kita masukkan user sysop ke dalam grup wheel. Caranya ketikkan sudo spasi user mod spasi strip add group spasi wheel. Kemudian kita masukkan namanya. Nah, grup user sysop sudah berhasil saya masukkan ke grup wheel. Kemudian kita diminta untuk membuat satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan password NRP. Kemudian menjadikan user ini sebagai user system. Oke. Caranya sama, sudo user add. Untuk menjadikannya user system, kita ketikkan strip r kasih nama user. Oke. Nah, kemudian tekan enter. Ini kita kasih password. Jadi dan enter, kasih password 52141. Nah, user dan password sudah berhasil dibuat. Oke, sekian demonstrasi dari saya di tugas penjualan yang ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.